kurang pas, tapi yang satu tepat. Maka yang kedua ini punya nilai plus sehingga yang satu yang di bawahnya yang kedua. Ada dua karya-karya yang kami lihat layak paling bagus, misalnya untuk dekorasi ini paling bagus sekali, terbagus dan kelihatan sekali luar biasa bagus. Tetapi kenapa ada kesalahan kurang titik misalnya? Nah, kurang titik itu mencelakakan zaman sekarang. Wah, itu kelihatan sekali kurang titik. Akhirnya yang tidak bisa ke satu kedua ketiga harus mingser ke pinggir. Jadi zaman sekarang itu hanya kurang sedikit saja itu bisa menggeser karya. Nah, berbeda dengan dulu waktu di Jogja. Jadi Jogja itu kelihatan banyak kesatunya ini nih. Banyak salahnya, tetapi yang sebelah ini yang di pinggirnya dosanya lebih banyak. Sehingga kelihatan mana yang ketiga, mana yang ke satu, mana yang terakhir dulu. Nah, mungkin juga ada karya punya kelemahan, tetapi dia kenapa dia naik ke atas? Nah, itu tadi karena dihitung plus minusnya. Mungkin karya itu sedikit lemah, tetapi ada kekuatannya. Misalnya goresan warnanya sedikit kurang bagus, tetapi hurufnya sangat kuat sekali. Maka setelah dijumlah dia tetap unggul. Itulah karya-karya yang sekarang. Maka oleh karena itu untuk menyempurnakan karya tulis atau tulisan, maka kita harus betul-betul memantapkan diri belajar dengan 5 tahap. Jadi ada 5 tahap untuk memperdalam kaligrafi, khususnya hurufnya. Yang pertama itu yang dimantapkan untuk pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang khat, pengetahuan tentang aturan lomba. Dan sekarang ini pengetahuan tentang khat itu tidak semata-mata hurufnya, tetapi sudah mengarah ke mazhab guru. Ini khat gaya Syauqi, ini gaya Hashim, ini diwani jari Izzat, ini diwani jari gaya Ghazlan Bek dan lain-lain. Ini gaya Syekh Ibrahim seterusnya, yang ini gaya Rifai dan lain-lain. Jadi sekarang yang ketiga tersebut itu harus kita perdalam betul sampai betul-betul menguasai huruf keseluruhan. Dan yang kedua itu pemahaman. Pemahaman itu artinya memahami detail-detailnya. Kalau pertama sudah mengetahui seluruh gaya khat, sama dengan mengetahui seluruh lagu dari mulai bayati, syita, jiharka dan seterusnya. Maka sekarang yang kedua itu detail-detailnya. Nah, di dalam detail-detailnya inilah kadang-kadang peserta keliru. Misalnya ada huruf shad untuk sulus, itu kurang kempun. Wah, itu berarti sama dengan nasrah. Jadi detailnya itu harus betul-betul dikuasai. Pemahaman, tidak perlu pemahaman. Maka di dalam doa kita juga ada Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahamannya. Maka ilmu masih kurang cukup, tetapi pemahaman untuk menyempurnakannya. Jadi kita memiliki ilmu, tetapi harus paham. Nah, pemahaman itu kaligrafi itu disebut detail-detailnya. Ada misalnya huruf yang nasab, ini kesulus-sulusan, atau mengangkat mikrobah untuk sulus kurang naik, wah ini mendekati nasab. Itu detailnya. Jadi setelah kita mengetahui secara global ilmu tentang khat, maka kita harus menguasai detail-detailnya, termasuk cara mengumpul huruf yang di tengah. Sering saya lihat ada yang masih keliru. Nah, dan yang ketiga
yang ketiga itu adalah penerapan. Penerapan itu artinya mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui dan apa yang kita pahami. Mungkin ada orang yang punya ilmu dan dia paham, tapi belum tentu dia mempraktekannya. Seperti misalnya pelatih bola, cintai wong, cintai wong. Nah dia tahu ilmunya, bahkan secara detail dia mengerti. Harus dikocek, harus dilempar, harus dioper dan lain-lain. Tapi coba maju ke sana untuk langsung mempraktekannya, belum tentu bisa. Nah untuk peserta hewan itu harus bisa, karena datang ke sini itu dengan tujuan dan tekad menjadi juara. Maka seluruh tidak ada alasan kecuali dia harus berilmu, dia harus paham dan harus sanggup mempraktekannya di sini. Termasuk mempraktekan itu termasuk hati-hatian tadi itu. Diingatkan, awas, hati-hati, dibaca lagi, dibaca ulang, diperiksa lagi, takut ada yang kurang, ada yang lebih. Itu termasuk bagian dari itu semua. Nah, jadi untuk mempraktekkan itu memang belum tentu orang bisa. Ada orang soleh, orang alim, tetapi perbuatannya keburuk. Ada yang gitu. Nah, kemudian yang keempat itu analisa. Analisa itu adalah membanding-bandingkan. Setiap khotob harus membandingkan karyanya sendiri dengan karya orang lain yang lebih bagus. Kalau tidak, dia kira dia paling hebat, sama dengan katak di dalam tempurung. Katak dalam tempurung itu dia tidak melihat dunia di luar. Dikira dunia itu hanya tempat dia berdiri saja. Maka harus setiap khotob punya buku-buku, album, dan contoh-contoh karya yang lebih bagus dari kita. Maka mulai belajar itu harus dari album, dari buku, bukan dari sini ke album, tapi dari album ke sana. Seperti di LMK juga kita sudah mengumpulkan lebih dari 170 album. Para santri sebelum melukis lihat album dulu, nah baru melukis. Ternyata ilmu yang diperoleh itu lebih cepat. Kenapa? Melihat contoh, membandingkan karya sendiri dengan karya orang lain. Dan yang terakhir itu yang kelima, evaluasi. Nah, evaluasi itu menyimpulkan setiap khotot, al-khototul bari, khotot yang kreatif itu harus sanggup menyimpulkan apakah karyanya sudah sempurna atau belum. Kalau ternyata belum sempurna, harus disempurnakan dengan latihan-latihan. Tetapi kalau ternyata sudah sempurna, dipertahankan. Kalau belum sempurna, harus disempurnakan. Nah, itulah 5 kiat untuk memperkukuh ilmu kita sehingga kita tampil lebih mantap. Maka mudah-mudahan karya-karya yang ada di sini dianggap sebagai karya unggulan dan mendapatkan aplaus dan penghormatan serta menjadi juara-juara semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.